Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Paradigma Hadis Ahkam. Poin yang pertama yaitu pengertian paradigma dalam hadis ahkam. Paradigma merupakan sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Sedangkan paradigma hadis ahkam adalah sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai tentang hadis-hadis ahkam, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan yang terdapat dalam hadis-hadis ahkam. Kemudian yang kedua, pengertian hadis ahkam. Hadis ahkam sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu al-hadis dan al-ahkam. Yang pertama, al-hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan al-ahkam adalah berasal dari kata al-hukm, di mana secara etimologis berarti larangan atau keputusan. Dalam hadis ahkam itu ada hukum-hukum Islam yang teknis atau praktis saja, yaitu seperti hukum ibadah dan juga hukum muamalah. Hadis ahkam. Hadis ahkam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum-hukum ibadah dan yang kedua hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum ibadah yaitu hukum yang disyariatkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, atau hablum minan nas dengan hablum minallah. Yang kedua yaitu hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah ini hukum-hukum yang disyariatkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, atau hablum minan nas dengan hablum minan nas. Ciri-ciri hadis ahkam. Yang pertama, ada perintah suruhan yang jelas untuk mengerjakan perbuatan. Yang kedua, ada keterangan bahwa suatu perbuatan itu diwajibkan atau dibebankan kepada an-naba mukallaf. Dan yang ketiga, ada keterangan bahwa perbuatan itu merupakan hak bagi sekelompok orang. Ada wasiat untuk mengerjakan suatu perbuatan. Ada keterangan bahwa suatu perbuatan itu adalah mendatangkan kebaikan atau kebajikan. Ada keterangan bahwa suatu perbuatan itu diiringi dengan janji yang baik. Ada keterangan bahwa Allah dan Rasulnya itu mencintai suatu perbuatan tersebut. Ada rangkaian yang jelas untuk mengerjakan suatu perbuatan. Ada keterangan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan, dilarang bagi mukallaf. Dan yang terakhir, terdapat bahwa keterangan bahwa pelaku suatu perbuatan itu akan mendapat pahala jika baik dan akan mendapat dosa jika perbuatan itu buruk, dan lain sebagainya. Contoh-contoh hadis ahkam. Adapun contoh hadis ahkam yang berhubungan dengan hukum ibadah seperti sholat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu a'mali sholati fi awali waqtiha. Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa keutamaan menjalankan sholat, dikatakan bahwa lebih utamanya perbuatan adalah menjalankan sholat pada awal waktunya. Cara pandang Imam Mujtahid berkaitan dengan hadis-hadis ahkam. Ada satu madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat bahwa disunahkan bersedekap dengan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Yang kedua, madhab Maliki. Madhab Maliki berpendapat bahwa disunahkan meluruskan kedua tangan atau irsal, maksudnya tidak perlu bersedekap. Yang ketiga, ada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa disunahkan bersedekap dalam posisi kedua tangan diletakkan di atas pusar, di bawah dada. Dan madhab yang keempat, madhab Hambali. Madhab Hambali berpendapat bahwa disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Pendapat madhab Hambali ini sama seperti pendapat madhab Hanafi. Oke, kitab-kitab hadis ahkam. Yang satu ada Al-Iqna, karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzil Al-Nashaburi, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Al-Munzir.
Yang kedua ada Al-Ahkam Al-Kubra, Al-Ahkam Musta, dan Al-Ahkam Asyubra karya Al-Imam Muhaddis Ibnu Al-Qarat Abu Muhammad Abdullah Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili. Yang ketiga ada Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam karya Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqsidi Al-Hambali. Yang keempat ada Al-Ahkam Al-Kubra karya Syekh Al-Islam Majduddin Abu Al-Barakat Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim bin Abdullah ibnu Tamiyah Al-Hambali. Yang kelima ada Al-Muntaqa min Akhbar Mustafa karya Syekh Al-Islam Majduddin Abu Al-Barakat Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim bin Abdullah ibnu Taimiyah Al-Hambali. Yang keenam adalah Imam fi Bayan Adillah Al-Ahkam karya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Yang ketujuh ada Khulasah Al-Ahkam fi Muhimmat Al-Sunnah wa Qawaid Al-Islam karya dari Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf Al-Nawawi. Yang kedelapan ada Al-Imam Al-Hadis Al-Ahkam karya Al-Imam Taqiyuddin Abu Al-Fatah Muhammad bin Ali bin Abu Wahab bin Muti Al-Mishri Al-Bushairi yang masyhur dengan sebutan Ibnu Daqiq Al-Aid. Yang kesembilan ada Al-Muharrar fi Al-Hadis karya Al-Hafidz Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Qaldamah Al-Maqsidi Al-Hambali yang lebih dikenal dengan Ibnu Abdul Hadi. Yang ke-10 ada Takrib Al-Asanid wa Tartib Al-Masanid karya Al-Hafidz Zainuddin Abu Al-Fadil Abdurrahim Al-Husain bin Abdurrahman Al-Iraqi Al-Qurdi Al-Mishri. Yang ke-11 ada Al-Bulghah fi Ahadits Al-Ahkam karya Al-Imam Al-Alama Al-Hafidz Syekh Al-Islam Sirajuddin Abu Hafiz Umar bin Al-Alama Ali Nuruddin Al-Nahwi bin Ahmad Al-Mishri Asy-Syafi'i. Beliau terkenal dengan gelaran Ibnu Al-Mulaqqin. Yang kedua ada Bulughul Maram min Adillah Al-Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Kinani Al-Syafi'i yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hajar Al-Asqalani.